Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah, salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kembali lagi bertemu dengan saya Haji Muhammad Rifki dalam program yang saya siapkan dalam playlist kajian alam jadi ilmu. Fenomena alam ini kita ungkapkan, kita ambil pemikiran-pemikirannya dan hikmah-hikmah yang terkandung di dalamnya. Dan kali ini kita telah sampai pada edisi yang ke-20. Sudah 20. Mudah-mudahan sahabat religi semua itu juga telah menyaksikan 19 tayangan sebelumnya yang telah saya ungkapkan dalam video saya sebelum ini. Apa yang jadi topik pembicaraan kita pada kesempatan ini adalah peristiwa naas atau musibah. Hampir semua kita menyadari bahwa di sekitar kita itu banyak terjadi musibah. Apakah musibah kecelakaan bermotor, jalan-jalan yang sering kita lewati itu sering terjadi musibah kecelakaan. Saya sering berkendaraan dari Padang menuju Bukit Tinggi, di antara jalan itu banyak terjadi musibah kecelakaan. Ada musibah gempa dasar Sumatera Barat atau Padang dan Padang Pariaman itu 2009 sampai 2000 orang meninggal dunia. Banyak hotel-hotel, gedung-gedung pemerintahan ataupun juga gedung-gedung yang lain yang roboh, di situ banyak mayat berserakan, termasuk plaza-plaza. Ada di situ yang meninggal dunia. Dan kita sebagian besar masyarakat Padang itu pernah berada di tempat-tempat yang dimana terjadinya kematian musibah tadi. Ada namanya Hotel Ambacang. Saya 2 minggu atau 3 minggu sebelum gempa dasar itu terjadi, sebelum September itu, mengadakan kegiatan selama 5 hari di hotel itu. Tapi tidak waktu itu kejadian musibahnya. Plaza-plaza, kita sering masuk ke sana, Plaza Andalas, Plaza SPR, atau mungkin juga gedung-gedung yang lain. Kita pernah berada di tempat-tempat yang banyak di situ terjadi musibah. Atau musibah-musibah yang lain. Pesawat terbang, itu banyak yang hilang, banyak yang terjatuh, dan kita juga pernah naik pesawat. Mungkin ada di antara sahabat religi yang juga pernah naik pesawat. Tapi bukan di saat pesawat yang kita tumpangi itu yang terjadi kecelakaan. Bukan kapal feri yang kita tumpangi untuk menyeberang dari pulau A ke pulau B yang tenggelam. Tapi kapal feri yang lain, walaupun kita pernah lewat di sana. Kita tidak berada di NTB ketika gempa di NTB, kita tidak berada di Palu ketika gempa Palu, walaupun kita pernah ke sana, ke lokasi-lokasi yang terjadinya musibah itu. Apa hikmahnya? Apa pembelajarannya? Ternyata Allah belum mentakdirkan kita berada pada posisi musibah yang terjadi itu. Allah tidak mentakdirkan peristiwa naas itu tidak mengikut sertakan kita sebagai korbannya. Kita tidak di saat jatuh pesawat kita berada di pesawat itu. Kita tidak berada di gedung-gedung ketika gempa itu terjadi. Walaupun kita pernah berada di sana di titik koordinat itu, tapi bukan di saat itu Allah turunkan musibah, bencana yang merenggut nyawa kita. Artinya apa? Barangkali Allah berpesan kepada kita semua, wahai hambaku, kamu masih diberikan kesempatan hidup di dunia ini, maka perbanyaklah amal ibadah. Kalaulah mungkin Allah mengikut sertakan kita pada musibah di peristiwa-peristiwa naas itu, barangkali mungkin amal kita itu belum banyak yang bisa mengantarkan kita melenggang dengan indah menuju surga. Kenapa? Karena amalan pahala kita itu masih sedikit. Tapi Allah masih berikan kita hidup. Itu hikmahnya.
Allah masih berikan kita hidup di dunia ini agar kita dapat menambah amal ibadah kepadanya. Ingat, semakin banyak usia kita di dunia, ternyata semakin singkat umur kita untuk menuju kematian. Ibaratnya antara A dan B ini lahir, ini meninggal, maka kemudian ketika umur kita bertambah terus, itu artinya kita akan lebih mendekati untuk posisi kematian kita. Maka Allah masih berikan kita kesempatan dalam hidup ini. Jangan disia-siakan. Perbanyaklah amal ibadah. Perbanyaklah hidup yang bermanfaat. Perbanyak kebajikan-kebajikan yang membuat orang senang, bukan membuat orang murka kepada kita. Allah masih berikan kita waktu, maka manfaatkan dengan sebaik-baiknya, sehingga nanti ketika persis ajal kita sampai, umur kita, usia kita telah sampai di ajal itu, maka kita insyaallah telah sampai pada titik husnul khotimah, akhir yang baik, sehingga amal kebaikan kita sudah begitu berat mengalahkan amal kejahatan dan keburukan kita, sehingga kita akan mendapatkan tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika Anda masih mendengarkan ceramah saya ini, artinya Anda masih hidup, Anda masih diberikan waktu oleh Allah untuk terus menambah amal ibadah padanya. Pergunakan itu, manfaatkan sebaik-baiknya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.